Salam Ika Lemhanas. Saat ini di era digital, perang bintang sudah berganti dengan perang cyber. Berbagai tantangan dunia maya, cybercrime, cybersecurity, cyber warfare berbasis artificial intelligence datang silih berganti. Hal ini menunjukkan bahwa geopolitik klasik telah bertransformasi ke arah geocybernetik. Oleh karena itu, IKA Channel akan membahas lebih dalam lagi tentang geocybernetik bersama Profesor Dr. Insinyur Dadan Umar Daihani DEA, tenaga profesional bidang ketahanan nasional Lemhanas RI. Terima kasih Pak Dadan sudah hadir. Baik, Bu. Di IKA Channel ini Pak. Iya, tadi dikatakan sudah bahwa geopolitik klasik ini sudah bertransformasi ke arah geocybernetik. Ini maksudnya bagaimana Pak? Ya, Bu, jadi begini, kalau kita lihat sebetulnya kan geopolitik itu adalah kalau kita melihat hubungan internasional yang sering sebetulnya dilihatnya perbedaan kepentingan, konflik antar negara. Kita namakan klasik karena waktu itu kan teritorinya masih berbentuk fisik. Makanya kemudian kalau kita lihat lahirnya geopolitik gitu. Geo ini kan melambangkan geografi gitu. Politik jadi hubungan antar negara yang dilihat sebetulnya dengan pendekatan seperti itu. Nah, Lemhanas itu kan melihat bahwa Lemhanas pun sebetulnya adalah School of Geopolitik. Jadi pada saat pendirinya adalah presiden pertama yang kita panggil sapaan akrabnya kan Bung Karno. Waktu itu mengatakan bahwa susunlah pertahanan Indonesia, susunlah pembangunan Indonesia, susunlah strategi dan sebagainya dengan mengerti geografinya, di mana tempat kita. Nah, jadi semacam itu. Tapi kalau kita lihat sekarang sudah hampir 59 tahun Lemhanas pun berdiri, kemudian kita berbicara bahwa dinamika geopolitik atau dinamika hubungan sebetulnya adalah cybernetik politik begitu. Tapi kan kalau kita memakai geo-nya nih sebagai katakanlah cikal bakalnya geopolitik, ya sekarang kita namakan geocybernetik. Kenapa demikian? Karena sekarang ruang hidup itu sudah makin berkembang, tidak hanya dalam ruang fisik, katakanlah kewilayahan secara fisik, batas-batas geografi, sekarang ini sudah masuk dalam dunia cyber. Dunia cyber itu adalah kita berbicara hampir ruang tanpa batas. Kalau kita namakan globalisasi adalah wilayah tanpa batas, kalau sekarang cybernetik itu adalah ruang tanpa batas. Dan disitulah kemudian pertarungan antar negara, katakanlah kerjasama antar negara, mengikuti kondisi keruangan sekarang dengan perkembangan teknologi. Oleh karena itu, tadi sebagaimana Ikal pun Ibu tadi menyampaikan, ini dunia ini kelihatannya sedang bertransformasi ini. Dari geopolitik klasik itu ke geocybernetik. Dalam pengertian yang tadi gitu ya, hubungan antar negara sekarang ini sudah lebih luas di dalam dunia cyber. Gitu kira-kira konsep awalnya pemikiran. Kenapa kemudian Lemhanas itu katakanlah mempelopori gitu bahwa sekarang ini kita sudah masuk sehingga apa? Sehingga tantangannya, ancamannya, kewaspadaannya harus kita juga bertransformasi gitu ya. Jadi tidak melihat lagi kalau di Lemhanas kan ATHG ya Bu ya, ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan. Ini sekarang tantangannya sudah berubah nih dari hanya katakanlah kondisi klasik ke kondisi yang sekarang penuh dengan dinamika digital, kira-kira gitu. Iya Pak, banyak yang mengartikan geocybernetik ini dengan yang memang baru Pak, bidang baru yang menggabungkan prinsip-prinsip dari cybernetik, yaitu ilmu tentang kontrol dan komunikasi dalam sistem hidup dan mesin, dengan geografi untuk mempelajari dan mengelola sistem lingkungan dan sosial yang kompleks. Ya. Nah, ini memang bisa diartikan demikian. Ya, jadi sebetulnya terbitnya kalimat itu tadi seperti itu, bahwa cybernetik itu adalah sistem automatic control, hubungan di dalam ruang yang lebih kompleks. Gitu. Berarti jadi, luas sekali. Ruang cyber gitu. Ya. Nah sekarang ini kan begitu Bu, hubungan antar negara. Simpelnya saja kalau kita tadinya ada Republik Indonesia gitu. Batas fisiknya seperti ini, batas politiknya seperti ini. Sekarang kan kita mengenal ada Republik WA gitu Bu. Ibu dan kita ada di udara berkomunikasi, tapi antar negaranya tetap masih punya ciri. Nah sekarang dengan kemajuan teknologi seperti itu, yang tadi Ibu sampaikan,
perang pun sekarang sudah bukan perang bintang. Tadinya kan perang katakanlah dor-doran begitu secara fisik, terus bergeser teknologinya berkembang, nuklir, perang bintang, sekarang bergeser lagi. Nah, Ibu, hari ini 2-3 hari kan kita juga mengenal bahwa kita sedang dirundung begitu ya. Entah eksiden, entah karena kekurangan waspadaan, kita kan adanya serangan-serangan cyber pada pusat data kita dan sebagainya gitu. Nah, awareness itu bukan tidak mungkin konflik antar negara itu sekarang pemicunya adalah atau katakan hidupnya di dunia cyber tadi gitu. Makanya kemudian Lemhanas mengatakan bahwa kita harus sudah melihat lebih luas lagi, lebih kompleks lagi, insert teknologi dan sebagainya di dalam konsep geocybernetic. Nah, ini yang konsep yang akan dijalankan untuk geocybernetic ini yang bagaimana Pak? Yang dari sudut Lemhanas? Iya, jadi kalau kita berbicara kepada konsepnya yang tadi, supaya kita memiliki awareness, kesadaran bahwa tantangan ke depan itu tidak hanya sebatas pada, walaupun kalau kita berbicara di Lemhanas kan ada dari konsep Astagatra gitu, ada Gatra geografi. Nah, sekarang ini adalah Gatra keruangan yang lebih besar. Ini kan di dalam perkembangan-perkembangan. Oleh karena itu, Lemhanas sebagai lembaga yang menyiapkan pimpinan nasional tentunya harus mulai antisipasi kan perkembangan-perkembangan yang terjadi. Demikian juga di dalam hubungan antar negara. Nanti antisipasinya ini bagaimana Pak? Apakah ini memang sudah masih menjadi pemikiran yang memang belum bisa dipublish atau memang sudah dipersiapkan oleh Lemhanas ini? Ya, jadi gini, Lemhanas kan ingin menjadi center of excellence gitu. Artinya pada saat dinamika yang terjadi, yang Lemhanas pun harus kemudian mengantisipasi apa yang ada. Jadi kemudian Lemhanas sebagai sebuah lembaga pendidikan juga, lembaga pengembangan keilmuan juga, School of Geopolitics, kemudian memikirkan beberapa hal bahwa ke depan ini tantangan-tantangan yang akan dihadapi dalam hubungan antar negara tidak hanya terbatas pada ruang so-called ada ruang fisik gitu ya, yang secara klasik. Nah itu kita konsep-konsep itu makanya kemudian diintroduce juga di Lemhanas sekarang ini. Sudah diperkenalkan ini Bu, bahwa yang namanya pendidikan kepemimpinan itu digital leadership gitu. Jadi sudah masuk ke sebelah sana juga gitu. Betul. Bapak, ini kan kita sedang dirundung ya masalah serangan bertubi-tubi ini Pak. Tapi serangan terbesar itu justru dari negara-negara sahabat Pak. Inggris, Amerika, Cina dan Perancis. Dan serangan ini sudah yang ditarget itu memang infrastruktur pemerintah. Betulkah itu? Jadi kami barangkali dalam konteks sekarang gitu ya, menarik juga kalau kita diskusikan negara sahabat gitu ya. Konteksnya kan kalau kita memakai sudut pandang gitu, bukan kita prejudice gitu. Katanya kan tidak ada freelance gitu, tidak ada sesuatu. Ya, Bung Hatta pun sudah menyatakan bahwa negara ini akan kokoh dan akan tergantung kepada bangsanya sendiri gitu untuk mempertahankan. Nah tentu saja kita punya negara-negara sahabat, punya hubungan. Namun dalam sekarang apapun kita harus memandang sudut pandang yang lain adalah ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan. Itu sudah masuk ke dalam perang teknologi. Dan perang teknologi itu tidak terlihat gitu Bu. Misalnya sekarang negara satu, negara kedua kita bisa salaman secara fisik begitu. Di belakangnya itu penetrasi teknologi, ideologi melalui teknologi dan sebagainya itu pun terjadi. Artinya kalau saya tidak tahu persis apakah misalnya Inggris itu menyasar Indonesia sebagai musuh sehingga mengadakan serangan-serangan, atau kemudian serangan ini sekarang kalau di dalam dunia cyber kan ada juga yang namanya non-state actor Bu. Non-state actor itu tidak hanya antar negara nih, justru non-state actor itu sekarang orang yang kreatif, menamakan lembaga kreatif. Dia bukan republik apapun gitu, tapi dia menyerang kiri kanan semua dalam dunia cyber ini sendiri. Yang kita namakan adalah hacker community misalnya seperti itu. Nah ini serangan bertubi-tubi ini Pak, apakah karena SDM kita ini kurang dalam hal untuk tentang bahaya cyber ini Pak? Karena ini kita kekurangan 9 juta
Iya Pak, 9 Ya, juta talenta untuk digital ini Pak. Bagaimana ini ya. Pak? Nah ini kalau kita lihat di dalam pergeseran ya, ya Bu ya, ini menarik misalnya. Kalau pergeseran dari satu event atau satu kondisi ke kondisi yang lain, itu tidak hanya bisa sebagian-sebagian. Misalnya masyarakatnya saja yang dipintarkan, enggak. Pemerintahnya juga mesti dipintarkan. Termasuk aturannya pun mesti dicerdaskan, kan kira-kira begitu. Jadi kita memang kalau namanya bertransformasi itu harus total sistem gitu ya. Kalau kita dulu istilah mengenal gitu, kalau pindah itu bedol desa Ya, gitu. ya. Aturan-aturannya, seorang-orangnya, manajemennya gitu yang harus punya minimal adalah awareness gitu. Bahwa kita ini masuk ke dalam dunia baru loh gitu. Dunia baru, saya hanya memberikan contoh begini, simple Bu. Pada saat kita itu belum menemukan logam, maka rumah itu supaya aman dikunci dengan palang pintu. Ya mungkin ibu kita-kita nih yang udah tua ini seringkali mengatakan jangan pulang-pulang malam-malam nanti nggak dikasih palang pintu. Itu untuk security kita, palang pintu. Nah begitu nanti menemukan logam maka ada grendel. Tetap aja fungsinya menjaga security. Tetapi grendel ini didapat dari ahli ilmu logam. Maka kita harus bertransformasi dari ilmu kayu ke ilmu logam gitu kan. Iya. Nah Kalau sekarang begitu, betul. apakah kita terlambat dalam bertransformasi ini Pak, sehingga banyak sekali kita Ya, diserang ini Pak? kalau begini sebetulnya tidak boleh kita memakai istilah terlambat begitu ya. Hanya barangkali kurang cepat mengikuti. Kenapa? Karena teknologi itu sekarang begitu cepat. Kalau kita petakan, teknologi misalnya yang pertama itu adalah 100 tahun kemudian baru berubah teknologi. Sekarang ini hampir tiap hari Bu, lahir teknologi baru, teknologi baru. Nah kita harus menyiapkan orang-orang, tenaga manusianya, aturannya yang antisipatif dalam perkembangan-perkembangan teknologi seperti itu. Ibu barangkali masih ingat, adanya konflik antara taksi online dan taksi, ya, itu pun kenapa? Karena teknologi online-nya sudah masuk, aturan kita belum dirubah gitu. Maka terjadi konflik di lapangan, ada yang sudah sistem perdagangan pakai online tapi belum ada aturannya, menabrak sistem yang lama ada aturannya tapi tidak mengikuti perkembangan teknologi. Akhirnya kan terjadi. Nah ini yang kemudian harus diwaspadai. Tentu saja Lemhanas sebagai salah satu lembaga yang menyiapkan pimpinan masa depan, maka kemudian kita antisipatif dan kita melangkah mungkin lebih terdahulu dari yang lain-lain. Kita masukkan geocybernetic misalnya, sebuah gagasan-gagasan yang kita lemparkan ke semuanya bahwa kita ini akan masuk pada dunia yang baru, kira-kira gitu. Ya, sudah berkali-kali memang sudah diingatkan Pak. Tapi ini bagaimana kita mengatasi kekurangan talenta digital Ya. untuk pengamanan-pengamanan ini Pak? Kalau saya melihat sebetulnya mungkin talenta yang terorganisir Bu. Kalau kita lihat orang per orang, sebetulnya kita punya bakat yang luar biasa. Tapi ini kan harus diorganisir dengan baik dan harus dijalankan secara sistematik. Ya mohon maaf bukan kita kemudian mengkritik pemerintah. Dimanapun kemudian pemerintahlah yang harus memulai itu semua gitu. Karena kalau nggak terorganisir, kalau kita lagi misalnya sekarang kita tes, ada berapa orang yang punya keahlian hacking gitu, hacker gitu, pasti banyak. Tapi bagaimana itu kemudian ilmunya kita pakai untuk melawan hacker yang lain gitu. Kan biasanya begitu. Untuk mengatasi kekacauan, maka orang harus mengerti arsitektur kekacauan. Menguasai gitu, bukan kemudian kita menguasai untuk mengacau, tapi kita bisa antisipasi. Oh begini karakter-karakter para penyelundup data sekarang, para penyerang data sekarang. Kan kita mempelajari supaya kita siap menjaga kalau terjadi serangan-serangan cyber seperti sekarang. Nah ini juga bisa jadi lesson learn bagi kita. Yang kedua bisa kita katakan bahwa pemerintah, masyarakat, kita ini udah pindah kok dari satu tempat ke tempat yang lain. Jangan selalu memakai istilahnya disrupsi Bu, mohon maaf. Kalau saya selalu memandangnya positif. Teknologi yang diciptakan memang untuk menggantikan teknologi lama. Tapi kan dalam istilah sekarang bahwa itu mendisrupsi. Biasanya kalau kalimat mendisrupsi jangan pakai dong yang baru. Padahal kita menciptakan yang baru untuk menggantikan yang lama gitu. Memang sengaja kita buat. Nah ini yang barangkali juga pandangan-pandangan seperti itu yang perlu dikuatkan gitu. Iya Pak, ini juga sesuatu yang mengagetkan tentang judi online Pak. Iya, iya. Dan ini justru di strategis pihak-pihak strategis ini Pak, siapa penyebab ini bagaimana ini Pak? Apakah
memang kita tidak tahu bahwa ini kita sedang diserang, kita sedang dihancurkan dari melalui judi online ini, Pak. Ya, nah ini juga hati-hati Bu, kadang-kadang begitu ya. Para pencipta judi online itu memiliki sebuah saya anggap kecerdasan psikologi yang luar biasa. Jadi kadang-kadang orang itu tidak terasa gitu Bu, diajak bermain dengan komputer, wah alat canggih, kemudian katakanlah sama seperti kalau kita ini sering misalnya pakai komputer atau pakai telepon zaman dulu Bu. Zaman dulu kan kita masukin koin nih, kemudian bicara 3 menit. Begitu mau 3 menit, menyatakan lagi, koinnya sudah habis. Kalau mau melanjutkan, pasang koin lagi gitu. Nah, judi online itu terasanya seperti itu. Maka diperlihatkan, kita bermain, kemudian wah kita dapat angka nih, bagus sekali nih, waduh jadi kaya itu kita. Itu yang pertama kali pasti menang. Akhirnya kita bilang deposit lagi. Nah sama seperti waktu nelpon, koin Anda sudah hampir habis gitu kan. Nah ini memang membutuhkan sebuah tata aturan yang bagus dari pemerintahnya dan kecerdasan di masyarakat supaya tidak terlena dengan seperti itu. Itu luar biasa sebetulnya. Seringkali kita keasikan. Sekarang kita katakan itu judi online gitu. Ya karena melalui online kita bermain tidak terasa. Itu kemudian kita dikeruk mungkin dananya, lama-lama sebetulnya pikirannya, lama-lama ideologinya. Jadi kita berjudi dengan negara bukan hanya doang. Yang cilakanya Bu, mohon maaf kalau kita lihat sekarang, ternyata gitu kecerdasan sosial kita ini sedang betul-betul diuji. Karena yang ikut judi online ternyata bukan orang-orang biasa gitu. Yang menurut pendapat kita selayaknya ya anggota DPR ada gitu. Kemudian yang ada memberikan contoh wakil-wakil rakyat. Mereka harusnya menjadi lebih cerdas dari masyarakat biasa karena dia elected. Kita pilih untuk menjadi pemimpin kita. Kita telah melepaskan sebagian hak kita kepada mereka untuk memimpin kita. Ternyata misalnya tingkah lakunya barangkali dia tidak terasa gitu seperti tadi dibuai, tapi kan kita harapkan bahwa mereka harus lebih hati-hati lagi melihat itu semua supaya menjadi teladan yang luar biasa. Kira-kira gitu juga itu, Bu. Kalau mereka yang punya duit pun itu sebetulnya ya memang jangan ya Pak harus mereka lebih aware, mereka mesti tahu bahwa ini judi. Tapi memang ini sambil santai, sambil dia kehilangan uang sedikit pun tidak apa, tapi ini sudah merambah kepada anak-anak sekolah. Nah itu Bu yang di dalam judi online ini sendiri mungkin ini pemerintah harus betul-betul melihat ini seolah-olah secara sistematik itu mengguru. Jadi kalau kita bayangkan judi misalnya di Las Vegas gitu, kemudian di Monte Carlo gitu, kita berbicarakan duduk di meja seolah-olah ada persyaratan nih, $20, $30 dan sebagainya. Sekarang depositnya diturunkan seperti telepon tadi Bu. Dimulai dengan Rp10 untuk 3 menit gitu. Nah sekarang Rp10 untuk 1 menit gitu. Jadi kita every single minute gitu dia pasang 10. Sepertinya tidak terasa 10. Nah kalau kemudian itu waktunya durasinya lama, permainannya semakin mengasihkan, maka sebetulnya bukan 10 yang dia taruh di meja itu. Itu kira-kira juga secara tidak langsung para pembuat itu luar biasa membaca psikologisnya dan kita kebawa betul gitu. Nah menurut Bapak ini judi online sudah ditutup oleh pemerintah jumlahnya sampai jutaan Pak. Ini apakah akan menyerang lebih banyak lagi nih Pak judi-judi online ini? Jadi begini, kita ada satu pepatah kan, kalau kita ingin damai harus siap berperang gitu ya. Jadi kita harus makin berlomba. Sekarang begini Bu, ini negara. Masa negara kalah sama yang non-state actor tadi gitu. Kita punya sebuah kecerdasan kolektif kan. Ini yang harus kita dimanfaatkan. Kita tidak boleh kalah. Nah makanya kemudian dengan segala macam otoritas yang ada, dengan segala macam sumber yang ada, para pimpinan negara ini tidak boleh mengeluh. Ini yang harus lebih ke depan dan harus memikirkan. Jangan-jangan kalau ini ditutup nanti akan modus lain. Itu kita harus lebih cerdas dari artinya katakanlah penyusup-penyusup, perusak-rusak bangsa.
Oleh karena disitulah kita juga dari lapisan ke atas ke bawah, kan Ibu kalau kita di IKA, di Lemhanas, itu ada national values yang kita kuatkan, karakternya. Di samping kecerdasan, tapi karakter. Kadang-kadang Bu, kepintaran aja kan tidak cukup. Harus orang yang pintar, cerdas, dan berkarakter gitu. Baru itu akan menjadi pemimpin bangsa, kira-kira begitu. Nah ini apakah hacker-hacker ini Pak yang membuat itu, adakah orang Indonesia di situ? Kita harus kita harus melihat dengan sangat dingin gitu melihat itu, bahwa yang namanya katakanlah, kalau saya berkatakan iblis itu tidak mengenal kebangsaan gitu Bu gitu. Nah kalau kita lihat begini, kan kita heran Bu, ada seorang ibu orang Indonesia mengedarkan narkoba. Seorang ibu tega-teganya begitu. Mungkin awal-awalnya tidak terasa nih dipengaruhi. Di belakangnya mungkin ada hal-hal yang secara sistematik menyusun. Nah yang persoalannya kita lihat bagaimana membarikade. Seperti yang tadi Bung Hatta sudah menyatakan, negara ini akan hanya ada dan tetap ada kalau orang Indonesia sendiri yang kemudian menjaganya. Nah kalau orang Indonesia sendiri yang tidak mau menjaganya gitu Bu, sudah jelas para pimpinan kita zaman dulu sudah mengingatkan gitu. Kira-kira dari situ juga. Jauh-jauh hari sudah diingatkan Kak. Pak ini kembali ke masalah geosabernetik ini Pak. Ini apakah juga untuk mengawasi tambang-tambang bisa kan Pak? Geosaber termasukkah seperti itu Pak? Jadi sebenarnya begini, bahwa kita tidak secara tematik begitu ya, secara fisik ada tambang, ada energi, ada segala macam. Tapi sekarang ini cara bekerja kita yang tadi saya mengambil sudah bermigrasi atau sudah bertransformasi. Kalau dulu saya punya rumah dijaga dengan palang pintu, rumah dijaga dengan grendel, sekarang rumah dijaga dengan kode gitu. Nah kehidupan pun bergeser seperti itu. Tentu saja cara menghadapinya kita harus mengikuti perkembangan itu. Saya selalu memberikan istilah, jangan kita jadi dinosaurus. Dinosaurus itu bukan tidak besar, bukan tidak kuat, tapi dia punah. Kenapa? Karena tidak mampu beradaptasi dan bereaktualisasi di dalam kondisi perkembangan zaman, kira-kira gitu. Iya Pak. Jadi bagaimana masyarakat kita juga bisa disadarkan bahwa sekarang ini cyber warfare juga sudah di sekeliling kita ini Pak. Ini bagaimana ini Pak? Bagaimana kita menyadarkan mereka? Jadi menyadarkan begini, yang seperti tadi judi online itu harus menjadi pelajaran bagi kita. Udah disentuhkan sampai masyarakat kecil disentuh. Itu akibat penetrasi dari teknologi yang kita tidak siap masuk, atau katakanlah kita tidak aware dengan seperti itu. Nah yang kita bayangkan perang itu misalnya tembak-tembakan. Oh sekarang ini ada satu di dalam cyber warfare dikatakan, kalau kita bisa menghancurkan negara lain hanya melalui satu kotak komputer saja atau handphone saja, kenapa saya harus kirimkan tentara ke sana? Lebih efisien, lebih efektif, luar biasa ininya. Saya hari ini ikut seminar internasional, International Expert Meeting mengenai UUV, Unmanned Underwater Vehicle. Itu kan kalau dulu kita punya submarine, ada orangnya, ada tentaranya. Sekarang ini alatnya otonomus. Dia diluncurkan, dia punya keputusan, si kapal itu punya kecerdasan. Harus melewati mana, harus pindah ke mana gitu. Tanpa orang unmanned gitu kan. Nah, kalau kita ini luas sekali, 69% kita lautan. Tentu saja unmanned underwater vehicle itu sangat berguna untuk menguak rahasia lautan kita, untuk membuka. Tapi itu kan bisa jadi alat surveillance orang lain. Itu bisa menjadi alat penyerang orang lain. Pertanyaannya, sudahkah kita punya teknologi untuk mendeteksi di mana ada unmanned punya orang lain gitu kan? Kita udah menemukan sekitar 5, tapi kita tidak tahu siapa yang punya, untuk apa, sedang ngapain, dia kirim informasi kemana gitu. Nah, oleh karena itu betul kita harus pindah juga dari kapal-kapal vessel seperti biasa masuk ke dalam teknologi underwater misalnya. Sampai kapal-kapal pun harus diganti semua ini Pak. Ya sekarang dalam pengertian begini, kalau kita kirim submarine, tiba-tiba ada sebuah masalah. Di situ ada satu katakanlah pasukan terjebak dan meninggal. Kalau pakai unmanned itu betul-betul kapal, vessel, vehicle yang dikontrol gitu tanpa harus ada orangnya.
Ya itu kita di laut, waduh bayangkan rumit. Kan di jalan juga sudah mulai Angkatan, driverless car. Angkatan laut kita kan sudah punya Pak itu. Kita sekarang sudah ada beberapa penelitian yang saya ingatkan adalah, oke, kita buat. Yang kita ingatkan adalah, adakah unmanned punya orang yang ditebarkan ke Indonesia tanpa kita ketahui? Itu kan udah melanggar, bukan melanggar, memasuki teritorial kita. Rumah kita gitu kan, kita harus jaga. Sekarang pencurinya pakai teknologi. Ya jangan jangan dijaga dengan teknologi manual, harus juga dengan teknologi cyber. Karena serangan sudah berbentuk cyber. Jadi pembelajaran cyber itu tidak hanya menciptakan alat di cybernya, tapi kita juga mesti mengerti bagaimana kalau ada penetrasi cyber ke kita. Berarti intelijen kita juga harus lebih harus bertransformasi lagi. Transformasi tadi juga. Kan kriminalitas sudah memakai. Tadi judi online itu dulu kan masih ingat seangkatan kita ada yang namanya buntut gitu ya. Bandar buntut, togel. Itu kan gampang menanganinya. Ada meja, ketahuan, diambil. Kalau sekarang judi online ada di mana coba markasnya? Di udara gitu. Nah, kita harus punya kemampuan untuk mendeteksi sebelum itu terjadi. Itu deteksi dini dalam teknologi. Lemhanas Bu, kembali lagi, itu harus mempelopori sudut pandang itu. Gitu. Makanya di dalam konsep geopolitik pun kita sudah introduce geocybernetic. Dalam kepemimpinan pun kita sebut lagi adalah digital leaders gitu. Di dalam berbagai, nah itu sebenarnya katakanlah kita akan bereaktualisasi sesuai dengan perkembangan zamannya. Itu kira-kira Bu. Nah ini kita sudah tahu bahwa ini ancaman bagi ketahanan nasional ini kan Pak. Dan ini ketahanan nasional kita juga sedang diuji nih. Betul. Bertubi-tubi. Nah ini rencana, strategi dari Lemhanas ini Pak. Yang mungkin memang harus lewat satu pengkajian, tapi yang memang bisa segera masyarakat ketahui, awareness untuk masyarakat bahwa hal ini kita sedang menghadapi sesuatu yang bisa membahayakan ketahanan nasional kita ini Pak. Apa Pak itu? Jadi kalau kita melihat kan sebenarnya misi Lemhanas itu kalau kita lihat secara normatifnya kan ada 3. Pertama, menyiapkan pendidikan di masa depan itu sudah jelas. Nah tapi itu menjadi satu hal yang strategis. Karena yang masuk di sekolah di Lemhanas itulah yang di dalam hal normatifnya yang akan menjadi pimpinan. Mereka lah yang akan membawa negara ini mengambil keputusan, merumuskan dan sebagainya. Tapi kemudian kan tidak cukup. Maka di Lemhanas pun kan ada misi yang kedua, itu pengkajian strategis. Jadi apa yang akan diajarkan, apa yang akan disampaikan kepada peserta adalah beberapa tambahan-tambahan kajian-kajian yang case study dari pengkajian. Nah itu kan untuk sistem pendidikan yang ada. Berikutnya adalah untuk masyarakat. Itulah yang kemudian ada pemantapan nilai-nilai kebangsaan. Jadi dari deputi kebangsaan, kita mulai menularkan virus-virus kebangsaan lah kalau kita memakai lebih gampangnya lagi. Tetapi kontensnya kan kita national value sebagai dasarnya, perkembangan teknologi sebagai konten-konten harus kita masukkan. Banyak Ibu, misalnya kita lihat pertanyaan-pertanyaan. Kalau kita datang ke daerah, kita apply, daerah mengatakan, ini kok generasi muda ini sudah nggak tahu Pancasila ya gitu. Taunya WA, taunya dia Google dan segala macam. Kita katakan kalau taunya itu, masukkan dong Pancasila lewat Google. Masukkan dong algoritma kebangsaan. Betul, Jadi setiap orang buka handphone, yang muncul adalah urusan kebangsaan. Tapi tentu saja dengan bukan cara kita yang lahir tahun 60, tahun 50-an. Nggak cocok nih sama anak muda. Kita harus memasukkan konten-konten bentuk-bentuk yang sesuai dengan zamannya. Nah, mungkin dengan gaya-gaya tertentu, sebetulnya sampai kapanpun nilai-nilai dasar tetap harus ada. Caranya yang kita menyampaikan, menularkan, itu yang mungkin disesuaikan dengan zaman. Ya, zaman sudah berubah ya Pak. Ya, sudah lebih kita maju. Kita harus menyesuaikan juga, terutama mengenai sumber daya manusia kita. Apalagi milenial ini Pak, milenial, Gen Z segala macam. Ini kan kita tinggal berapa tahun lagi untuk Indonesia emas ini Mas. Bagaimana ini persiapan sedang gencar-gencarnya persiapan sumber daya manusia, kita pun diserang ini. Dan
justru kebutuhan nasional mengenai tenaga-tenaga ahli di bidang cyber ini masih kurang 9 juta Pak. Bisa dibayangkan bagaimana mungkin untuk 10 tahun mendatang ini Pak. Jadi gini, ini juga kalau kita lihat sistem pendidikan pun harus mengikuti sebuah perubahan yang sesuai juga dengan zaman. Dalam pengertian tadi Bu, memang kalau kita mendekati 2045 kan sebentar lagi. Itu keinginan kita menjadi Indonesia emas. Keinginan itu harus menjadi sebuah pendorong, memacu kita. Itu target kita loh gitu. Nah, kalau kita sekarang dengan ada analisis, memang betul Bu di dalam misalnya kita ambil indeks inovasi saja. Kita ini ke 87 dari 132 negara gitu. Terus apa sih yang kurangnya di situ? Betul, ternyata sumber daya manusianya, infrastruktur pendidikan, sumber daya manusia pendidikan. Nah, kalau kita sudah memetakan di situ kelemahan kita, maka prioritas itu hendaknya kita lakukan. Jadi kita pemerintah atau semua yang berkepentingan stakeholders ini adalah mengarahkan ke sana. Sederhananya dalam teknologi apapun kan dua yang harus kita jaga. Pertama adalah manusianya yang cerdas, sumber daya manusianya, dan kesejahteraannya. Itu dari sejak tahun 45 kemerdekaan, Bung Karno pun sudah menyatakan. Kenapa kita harus buat universitas? Supaya membuat orang-orang cerdas. Kenapa kita harus membuat orang cerdas? Supaya kita sejahtera. Itu dua itu. Negara kalau ini sudah sejahtera dan sudah cerdas, negara tinggal yang ketiga, melindungi kepentingannya kan begitu tuh. Kalau kita lihat turunkan dari tujuan nasional yang nah kalau sudah kita sejahtera, terlindungi karena kita punya kecerdasan, maka kita bisa berkiprah untuk mendamaikan internasional. Jadi sebenarnya falsafahnya masuk gitu. Menurut Bapak kita masih jauh ini? Sebenarnya jauh dan dekatnya tinggal adalah kalau anak muda sekarang harus on fire nggak, kita semangat nggak gitu kira-kira gitu. Jaraknya jauh, kalau kita punya semangat artinya begini. Sekarang ini sudah tidak saatnya jalan cepat, sudah tidak saatnya maraton. Kita harus sudah saatnya sprinter, cepat tepat begitu. Kenapa? Karena perubahan itu sudah berlangsung dengan cepat. Istilahnya kan VUCA sekarang, volatility gitu kan, uncertainty, complexity. Teknologi itu Bu, kalau kita yang pada usia sekarang seperti kita, rasanya setiap hari itu ada yang baru. Nah, bagaimana kita mengantisipasi itu supaya kita yang tadi itu jangan ditunggangi teknologi, tapi kita menunggangi teknologi. Kita harusnya mendrive teknologi. Berlomba dengan kecepatan. Itu yang salah satu kuncinya. Ya, kita yang menentukan teknologi, mengarahkan teknologi itu untuk kepentingan Indonesia, Bapak. Nah, ini itu adalah PR kita bersama-sama, Pak. Ini masih banyak sekali hal yang harus kita selesaikan dari anak lahir dari kandungan sampai anak besar, apalagi dunia sudah berubah. Ini kita juga yang baby boomers itu juga. Iya, Bu. Sekarang itu kalau ibu kalau udah punya cucu gitu, kalau pagi-pagi dia cuma ngambilnya bukan kemudian dia pasti akan nanya mana iPhone, mana iPad. Betul Pak itu. Terus kita mau melarang mereka? Tidak, tapi kita harus arahkan teknologi yang dipakai dengan didasari national values yang ada. Teknologi nggak boleh dihindarkan gitu. Teknologi justru harus kita tumpangi, kita harus drive teknologi. Tapi nilai-nilai yang tadi ini kan salah satu tugasnya Lemhanas, nilai-nilai kebangsaannya tetap kita kokohkan gitu. Iya, Bapak ini terakhir mungkin Bapak mempunyai petuah-petuah untuk generasi muda ini Pak, melihat situasi dan kondisi dan kedepannya Indonesia ini Pak. Sebenarnya begini, kalau saya selalu prinsipnya begini. Kita ingat ada Khalil Gibran. Kita tidak bisa mengungkungi pikiran mereka di masa depan, tapi kita hanya bisa menyiapkan rumah dan jalannya saja. Karena yang akan menjalani masa depan adalah mereka. Seringkali kemudian mari kita berikan petuah-petuah bagi mereka. Sebetulnya kita harus belajar dengan zaman yang baru dan kita mengajak bersama-sama. Jadi kita memang para pimpinan itu harus mengantisipasi masa depan itu ada masanya dan kita tetap tadi values-nya gitu Bu. Nah, untuk anak-anak muda yang sekarang kalau kami tetap berpikir sebetulnya selama karakter keindonesiaannya kuat, mereka lebih cepat berlari daripada kita dengan teknologi karena memang mereka lahir di tempat lahirnya teknologi gitu.
Yang kita kuatkan adalah tadi rasa kebangsaannya, values-nya gitu. Tapi itu tidak diajarkan, Bu, dicontohkan. Kalau para pimpinannya pun tidak berkelakuan kebangsaan, wah ini ya, itu Pak. kedodoran deh Aduh. semuanya. Kira-kira begitulah. Kalau saya jangan diajarkan, dicontohkan gitu kira-kira. Memang anak-anak muda memang perlu keteladanan ya, Iya, memerlukan betul. siapa yang menjadi panutannya itu. Baik Bapak, terima kasih, dan juga Sama-sama, untuk Ibu. ini generasi muda, anak-anakku juga, dunia sudah berubah. Kalau kita tidak mempersiapkan diri kita untuk menghadapi perubahan itu, bagaimana dengan bangsa dan negara kita? Karena di pundak generasi muda, di pundak anak-anakku ini, Indonesia digantungkan atau kita serahkan kepada generasi muda. Ya. Terima kasih Ya, Ibu. Bapak atas penjelasannya. Semoga ini Sama-sama. sangat-sangat bermanfaat, Ya, mudah-mudahan. terutama bagi Indonesia dan juga generasi muda. Terima kasih Baik. sekali lagi. Ya, sama-sama.